Bab 24. Kemana Sabrina? Kamu tunggu aja di kantin atau warung depan kampus tempat kakak nongkrong. Jangan kemana-mana. Nanti kita pulang bareng lagi. Tinggal satu pelajaran doang kok. Ucap Sandy kepada Sabrina yang baru selesai mengikuti pendaftaran mahasiswa baru di kampus itu. Siap. Aku nunggu di warung depan aja ya. Balas gadis itu yang masih terlihat bersemangat. Karena Sabrina sudah tak sabar ingin segera berkuliah di kampus tersebut. Terlebih lagi setelah dirinya mendaftar secara langsung dan bertemu dengan beberapa orang yang juga akan berkuliah di sana. Ya udah, cepat sana. Kakak mau masuk lagi. Sandy melirik ke arah kelasnya. Ia takut dosen yang akan mengisi materi kali ini sudah masuk. Minta uang dulu dong. Masa mau nongkrong di warung tapi gak jajan? Sabrina menengadahkan tangannya ke hadapan sang kakak. Sika, jangan boros-boros. Ingat ya, yang kaya itu istri kakak, bukan kakak. Ucap Sandy sambil menyerahkan uang 50.000 selembar pada tangan adiknya. Sama aja, tinggal minta doang juga. Jangan lupa, ngomongnya kayak gini. Sayang, aku minta uang dong. Cerocos gadis itu dan segera mengambil uang tadi dari tangan kakaknya. Apaan? Anak kecil mending diam. Sandy menyentil jidat adiknya. Wih, calon masa depanku. Celetuk seseorang yang berjalan menghampiri mereka. Kanan datang bersamaan dengan Gary. Kok lo gak bilang-bilang sih? San kalau kesini bawa istri masa depan gue? Cerocos kanan lagi. Itu calon gue, woy. Timpal Gary yang membuat Sandy langsung membuang nafas kasar ketika mendengar celotehan kedua sahabatnya. Adik lo mau kuliah di sini juga? Tanya Cannon yang kini telah berdiri di samping Sandy. Iya, baru aja selesai daftar. Jawab Sandy santai. Tenang, tar kalau kamu udah kuliah di sini, aku siap antar jemput. Disuruh nemenin di kosan juga siap. Timpal Gary dengan mata yang menatap ke arah Sabrina. Jangan kurang ajar, woy. Lo belum pernah dihajar Brooke ya? Hajar, San. Cannon melihat ke arah Sandy sambil tertawa. Enak aja loh. Brooke gini juga gue dapat istri speak bidadari. Ucap Sandy dengan penuh percaya diri. Bahkan, pria itu sampai menyugar rambutnya yang lumayan berantakan. Gue tahu lo pakai pelet. Timpal Gary lagi. Jalur langit, woy. Sandy sedikit mendorong bahu sahabatnya. Udah aku keluar dulu ya. Sabrina memilih untuk meninggalkan ketiga pria itu. Sabrina. Kita belum kenalan. Teriak Kanan. Udah kenal. Nama kamu Kanan? Kamu juga udah tahu kalau aku Sabrina. Balas gadis itu. Ya kenalan ulang juga gak masalah kali. Biar kita berjabat tangan gitu. Cannon tersenyum menggoda. Enggak, akhir. Aku mau keluar dulu. Malu di sini kayak orang asing. Sabrina segera berjalan ke arah gerbang kampus. Ia akan keluar dari tempat itu. Ya, lepas deh. Cannon mengusap telapak tangannya sendiri. Berisik loh. Mending sekarang kita masuk. Gue pengen cepat balik. Sandy menarik tangan sahabatnya untuk kembali ke kelas. Tumben pengen cepat balik. Biasanya juga lo betah nongkrong di kampus. Celetuk Gary. Biasa. Gue kangen istri. Sandy tertawa sombong. Mentang-mentang udah punya bini. Tapi lo udah berhasil belum? Tanya Gary penasaran. Berhasil apaan? Sandy mengerutkan keningnya. Ya berhasil itulah. Masa lo gak ngerti sih? Udah dong, mantap banget. Sandy kembali tertawa. Wih, ceritain dong. Pinta Cannon yang semakin terlihat penasaran. Ogah,
Tarlo berdua malah nyiler atas bawah. Sandy segera berjalan ke arah bangkunya. Ia puas ketika melihat ekspresi penasaran kedua sahabatnya. Tetapi, ada seorang gadis yang terdiam sambil meremas jemarinya sendiri ketika tak sengaja mendengar ucapannya barusan. Helia menatap ke arah Sandy dengan mata yang berkaca-kaca. Namun, tiba-tiba saja Sandy menoleh ke arahnya. Tawa pria itu seketika terhenti saat melihat Helia yang hampir menangis. Tapi, Sandy tidak sampai menghampiri gadis itu, ia hanya terdiam di tempat semula. Walaupun Helia memasang wajah semelas mungkin dan seolah berharap Sandy datang mendekat. Sementara itu, Sabrina menunggu di warung depan kampus. Gadis itu membeli beberapa cemilan untuk menemaninya saat menunggu Sandy keluar. "Hai!" ucap seseorang yang membuatnya cukup terkejut. Gadis yang sedang fokus pada ponselnya itu segera menoleh ke arah seorang pria dewasa dan berpakaian rapi. "Maaf, siapa ya?" Sabrina terlihat gugup, bahkan ia segera memasukkan ponselnya ke dalam tas. Ia takut pria itu adalah perampok yang sedang menyamar. "Tidak usah takut, aku tahu kamu adalah adiknya Sandy kan?" ucap pria itu dengan bibir yang tersenyum ke arah Sabrina. "Iya, om ini siapa? Kok tahu?" Sabrina masih menatap heran ke arah pria di hadapannya itu. Gak boleh tatap matanya. Takut kena hipnotis, gumam gadis itu sendiri dalam benaknya seraya menundukkan wajah. Namun, tatapan kedua matanya malah pas pada bagian bawah perut pria tadi. Bagian ini juga gak boleh. Kurang baik buat mata perawanku. Gumamnya lagi sambil kembali menundukkan wajah sampai tatapannya lurus pada sepatu pria tersebut. "Perkenalkan, nama saya Lucky. Saya saudaranya Larissa." Pria itu memperkenalkan diri. Seketika Sabrina mengangkat kepala dan melihat ke arah Lucky yang sedang tersenyum padanya. "Saudaranya Teh Larissa? Teh Larissa istrinya Sandy kan?" Cerocos Sabrina yang membuat senyum pada kedua bibir Lucky perlahan memudar. Namun, pria itu segera menarik kedua sudut bibirnya dan kembali tersenyum. "Iya, saya saudaranya Larissa. Jadi kamu tidak usah takut. Saya tadi kebetulan lewat sini dan melihat kamu. Saya sudah tahu kalau kamu adalah adiknya Sandy. Larissa yang mengatakan itu kepada saya. Hari ini kamu baru selesai mendaftar di kampus ini kan?" tanya Lucky dengan ramah untuk meyakinkan. "Iya, alhamdulillah kalau saudara Teh Larissa. Mah, aku cuma takut orang jahat aja." Sabrina terkekeh sendiri. "Tenang, saya orang baik kok. Daripada kamu nunggu di sini sendiri, lebih baik kamu ikut saya saja. Kamu baru datang ke Jakarta kan?" Lucky menatap Sabrina dengan bibir yang masih tersenyum. "Iya, aku lagi nunggu Sandy di sini. Mau pulang sendiri tapi gak tahu jalan pulang." Sabrina kembali terkekeh. "Ya sudah, sekarang kamu ikut saya. Kita jalan-jalan dulu di sekitaran sini. Ke restoran mau gak? Nanti saya traktir. Setelah itu baru saya antar kamu pulang. Gimana?" Lucky mengangkat alisnya sebelah. Wajah pria itu terlihat meyakinkan. "Boleh, tapi aku harus izin sama Sandy dulu." "Tidak usah, Sandy pasti sedang belajar. Nanti saja kamu telepon setelah dia keluar dari kampus. Percayalah, saya ini bukan orang jahat. Daripada kamu nunggu di sini sendirian, mending ikut saya dulu. Satu pelajaran di kampus itu tidak sebentar loh. Takutnya nanti ada yang gangguin kamu juga di sini." Jelas Lucky panjang lebar yang membuat Sabrina semakin percaya padanya. "Ya udah, nanti aku CHTT aja kalau udah keluar." Sabrina bangkit dari duduknya. "Oke, kita berangkat sekarang. Itu mobil saya." Lucky menunjuk ke arah sebuah mobil berwarna hitam yang terparkir tak jauh dari sana. Setelah jam kampus selesai, Sandy buru-buru keluar dari kelas. "Gue duluan ya," pamitnya kepada Cannon dan Gary. "San, gue aja yang antar si Sabrina. Gimana?" teriak Cannon sebelum sahabatnya masuk ke dalam mobil. "Kagak,
Tar yang ada adik gue, malah lo bawa mojok. Balas Sandy seraya masuk ke dalam mobil dan segera menjalankan roda 4 itu keluar dari gerbang kampus. Sandy langsung menuju warung di depan kampus tempat Sabrina menunggunya. Namun, dari kejauhan ia tidak melihat gadis itu. Sandy segera turun dari mobil dan mendekat ke arah warung tersebut. Maaf, Bu, lihat adik saya gak? Tadi dia nunggu di sini. Tanya Sandy kepada seorang wanita penjaga warung. Karena ia tak berhasil menemukan keberadaan Sabrina di sana. Ciri-cirinya gimana ya? Soalnya tadi ada beberapa orang yang juga duduk di sini. Tanya wanita parubaya itu dengan dahi mengerut. Dia perempuan. Kulitnya kuning langsat. Pakai kaos warna hitam sama celana kargo warna army. Terus atasnya, maksudnya, kepalanya pakai kerudung pashmina. Jelas Sandy. Oh, itu udah lama pergi. Dia dijemput seorang laki-laki berpakaian rapi. Pakai jas dan bawa mobil bagus. Hah? Siapa? Bu? Sandy tercengang ketika mendengar itu. Maaf, saya juga gak tahu itu siapa. Barangkali kamu tahu. Itu kan adik kamu. Balas wanita itu yang malah semakin bertambah bingung ketika mendengar pertanyaan Sandy tadi. Saya juga gak tahu, Bu. Apalagi saya. Ya udah, makasih, Bu. Sandy segera kembali ke mobilnya. Seketika ia berubah panik, pria itu beberapa kali menyugar rambutnya yang lumayan gondrong. Sandy merasa khawatir. Ia tidak tahu kemana perginya Sabrina dan dengan siapa. Sandy segera membuka ponselnya, ia mencoba menghubungi gadis itu. Namun, nomor ponsel Sabrina sama sekali tidak aktif yang membuat Sandy semakin khawatir dan takut terjadi hal buruk kepada adiknya. Terlebih lagi, Sabrina tidak tahu daerah Jakarta. Sika, kenapa kamu gak nunggu kakak aja sih? Gerutu Sandy sendiri sambil masuk ke dalam mobil. Sekarang ia benar-benar bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Karena Sabrina hanya seorang diri dan tidak ada orang lain yang bisa ia hubungi. Sabrina. Sandy benar-benar tak habis pikir. Kenapa adiknya mau saja pergi bersama orang lain? Padahal ia sendiri sudah memintanya untuk menunggu. Sekarang ia tak tahu harus mencari gadis itu kemana. Sandy membuang nafas kasar. Ia memilih untuk datang ke kantor dan menemui Larissa terlebih dahulu. Sandy tidak mau datang ke rumah. Karena orang tuanya pasti akan sangat khawatir jika tahu Sabrina pergi bersama orang yang tak dikenal. Sandy menjalankan mobilnya dengan cepat. Pria itu langsung menuju tempat kerja sang istri. Sandy tak mengulur waktu sedikit pun. Ia benar-benar merasa cemas. Bahkan, setelah tiba di kantor, ia langsung menuju ruangan istrinya. Sekarang, ia disambut dengan hangat ketika masuk ke tempat itu. Karena semua orang sudah tahu kalau dirinya adalah suami dari sang pemilik perusahaan. Sandy langsung menuju ruangan Larissa. Pintu ruangan wanita itu tertutup rapat. Sandy menarik nafas perlahan, lalu membuangnya secara perlahan. Ia ingin sedikit membuang wajah cemasnya sebelum bertemu dengan sang istri. Sandy mengetuk pintu ruangan tersebut dan tak lama kemudian terdengar suara seorang wanita dari dalam yang memintanya agar membuka pintu itu saja. Sandy segera memutar knop pintu dan membuka pintu tersebut. Seketika Larissa langsung bangkit dari duduknya saat melihat siapa yang masuk ke dalam ruangan itu. Sandy segera menutup pintu itu kembali setelah ia masuk. Kamu? Kok gak bilang-bilang kalau mau datang ke sini? Larissa segera mendekat ke arah suaminya. Sengaja. Jawab Sandy dengan wajah lesu. Lemes banget kayaknya. Capek ya belajar? Larissa berdiri di hadapan Sandy. Ia memperhatikan wajah suaminya yang terlihat lesu. Enggak, aku cuma belajar. Bukan kerja. Ngapain pakai capek segala? Sandy berusaha tersenyum. Ia ingin menenangkan diri terlebih dahulu agar bisa berbicara dengan jelas tentang Sabrina kepada Larissa. Oh gitu, tapi mukanya kucel begini. Larissa mengalungkan kedua tangannya pada leher Sandy. Kurang vitamin? Jawab pria itu pelan. Mau vitamin apa?
Aku punya banyak vitamin. Larissa tersenyum dengan mata yang tak beralih pandang dari wajah tampan suaminya. Entah kenapa, ia jadi teringat apa yang mereka lakukan semalam. Bahkan, Larissa merasa ingin segera mengulanginya lagi. Vitamin C, Dane? Jawab Sandy. Merek apa? Tanya Larissa lagi. Namun, Sandy malah mendekatkan bibirnya pada telinga Larissa dan membisikkan sesuatu pada sang istri yang membuat kedua mata wanita itu seketika terbuka lebar. Berani sekali ya kamu berbicara seperti itu. Larissa tersenyum merekah dan tak lama kemudian wanita itu segera mendekatkan wajahnya ke arah Sandy. Larissa sedikit menengadahkan wajahnya, karena tubuh Sandy lebih tinggi darinya. Tanpa basa-basi, wanita itu segera memberikan serangan terlebih dahulu. Iya men. MB. B. R Sandy dan memberikan LM4T4N pada B. B. R seksi suaminya. Sandy membalas C. 4N istrinya yang membuat mereka seketika terlibat perang lidah. Jiwa laki-lakinya kembali bangkit. Adegan semalam langsung berputar di kepala Sandy. Namun, saat ini ada yang lebih penting dari itu. Ia harus segera mencari keberadaan Sabrina. Sandy melepaskan tautan B. B. Renya setelah cukup lama ber4GT4N. Larissa menatap ke arah suaminya dengan wajah heran. Tidak biasanya Sandy yang mengakhiri C. 4N terlebih dahulu. Ada apa? Tanya wanita itu ketika melihat wajah suaminya yang mendadak berubah tegang. Sabrina gak tahu pergi kemana. Jawabnya dengan perasaan khawatir yang kembali menghantui. Hah? Kok gitu? Bukannya dia pergi sama kamu? Masa gak tahu? Wajah Larissa berubah heran bercampur khawatir. Iya, aku minta dia buat nunggu di warung waktu aku masuk jam pelajaran terakhir. Tapi, setelah aku keluar dan nyusul, dia udah gak ada. Kata yang punya warung, dia dijemput sama laki-laki berpakaian rapi dan membawa mobil. Aku takut Sabrina diculik. Sandy mengusap wajahnya secara kasar. Tunggu. Kamu udah telepon dia? Tanya Larissa lagi. Udah. Handphone Sabrina gak aktif. Dia sama sekali gak bisa dihubungi. Aku beneran takut dia dibawa sama orang asing. Sandy beberapa kali mengusap wajahnya secara kasar. Tapi siapa orangnya? Aku yakin Sabrina tidak akan mau ikut begitu saja tanpa ia mengetahui siapa orang itu terlebih dahulu. Karena Sabrina bukan anak kecil. Dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang enggak. Larissa berusaha menebak siapa orang yang membawa Sabrina. Maka dari itu, aku juga sedang berusaha menebak siapa orang itu. Sebentar, biar aku hubungi si Lucky untuk meminta bantuan sama teman-temannya. Larissa mengambil ponsel miliknya. Kenapa gak ditemui langsung aja? Tanya Sandy ketika Larissa akan menelpon pria itu. Hari ini dia gak ada di kantor. Tadi pagi katanya sudah datang ke sini. Tapi aku tidak bertemu dengannya. Dan sekarang dia tidak tahu di mana. Jawab Larissa yang membuat Sandy langsung mencurigai sesuatu dari pria itu.